Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Halo Ananda semua, jumpa lagi dengan Ibu El dengan mata pelajaran biologi. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Tentunya Ananda sering membantu orang tua di dapur. Jika Ananda amati, mamamu terlihat menyusun barang sesuai dengan fungsinya. Beraneka jenis piring akan diletakkan di rak atau di tempat yang sama. Aneka macam alat masak juga akan diletakkan di tempat yang sama. Tujuannya untuk memudahkan mencarinya. Aneka jenis spatula akan digantung atau dimasukkan ke dalam laci yang sama. Kegiatan mengelompokkan benda sesuai dengan kegunaannya tersebut sudah termasuk kegiatan klasifikasi. Klasifikasi pada makhluk hidup adalah makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Kelompok ini disusun sesuai dengan tingkatannya, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Adapun tujuan dari klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dari tujuan klasifikasi ini kita bisa mengambil manfaat, yaitu memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam ini. Prinsip dasar dari klasifikasi adalah berdasarkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Misalnya dari segi ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Kelompok makhluk hidup yang anggotanya menunjukkan sedikit persamaan ciri dan sifat, jumlah anggotanya akan lebih besar dibandingkan kelompok makhluk hidup yang anggotanya mempunyai lebih banyak persamaan ciri dan sifat. Misalnya hewan yang hidup di darat yang hanya memiliki satu ciri, itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hewan yang hidup di darat dan berkaki dua. Tentang klasifikasi. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian disebut dengan takson. Untuk setiap takson diberi nama tertentu. Adapun tingkatan takson dalam klasifikasi adalah: yang pertama kingdom, yang kedua phylum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan, ketiga klasis atau kelas, keempat ordo atau bangsa, 5 famili atau suku, 6 genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Adapun kingdom atau kerajaan beranggotakan semua makhluk hidup. Dari kingdom dibedakan menjadi 2 atau lebih kelompok besar berdasarkan perbedaan ciri atau sifat, yaitu phylum pada dunia hewan dan divisi pada dunia tumbuhan. Selanjutnya kelas atau klasis. Phylum atau divisi dibedakan ke kelompok yang lebih kecil dengan memperhatikan sifat yang masih umum. Yang keempat, bangsa atau ordo, yaitu kelas yang dibagi ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil. Yang kelima, suku atau famili. Ordo dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok famili. Keenam, marga atau genus, yaitu suku dibagi ke dalam beberapa kelompok genus. Spesies yaitu takson terendah di dalam klasifikasi. Klasifikasi telah dikenal sejak zaman dahulu. Sistem kingdom pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Sistem ini terus mengalami perubahan dan perbaikan hingga sekarang. Beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup yang telah diperkenalkan oleh para ahli adalah: yang pertama, sistem dua kingdom dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Animalia dan Plantae. Sistem 3 kingdom diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, membagi makhluk hidup menjadi 3 kingdom ditambah dengan Protista. Sistem 4 kingdom diperkenalkan oleh Herbert Copeland pada tahun 1956. Makhluk hidup dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Animalia, Plantae, Protista, dan Monera. Pada klasifikasi 5 kingdom, tambahannya adalah kingdom fungi atau jamur.
Sistem klasifikasi 6 kingdom. Yang pertama ada Plantae, Animalia, virus, Monera, Protista, dan fungi. Untuk memudahkan penamaan makhluk hidup digunakan sistem penamaan ilmiah yang disebut dengan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Sistem tata nama ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Tentuannya menggunakan bahasa Latin, memberi nama makhluk hidup dengan 2 suku kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan petunjuk spesies atau jenis. Contohnya Zeames. Dalam penulisan huruf pertama dimulai dengan huruf besar, kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Penulisan nama spesies ditulis miring atau digaris bawahi. Jika tersusun dari 3 suku kata, maka kata kedua dan ketiga digabung dan diberi tanda penghubung. Contohnya Hibiscus rosa sinensis, maka kata rosa dan sinensis digabung dan diberi kata penghubung. Nah, Anda semua, demikianlah materi pelajaran kita hari ini tentang klasifikasi. Silakan Anda kerjakan LKPD-nya dan sampai jumpa lagi.